Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hiriji. Di video kali ini saya akan coba share dan membagikan sebuah review Gcam yang terbaru dari model Greatness, dimana dia sudah merilis untuk versi terupdate-nya yaitu 2.2 yang menggunakan based on Google Camera 73018. Untuk Gcam ini juga kalian bisa coba ya di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini yang sudah aktif untuk kamera dua apinya. Dan nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Aplikasi Gcam yang kita bahas di video ini banyak support di handphone Android lama ataupun yang terbaru ya. Dan berikut ini adalah device-device yang support yang diinfokan oleh moddernya. Yang pertama ada Asus Zenfone Max Pro, OnePlus 7, 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord ya, Oppo A5 2020, Oppo Reno 10X Zoom, ada Realme 3 Pro, 5 Pro, dan ada Samsung Galaxy S10 Lite, Xiaomi Mi 9, Mi A3, Poco F2 Pro, Poco X2, Samsung Galaxy Note 8, 8T, dan Xiaomi Redmi Note 8 Pro seri MediaTek, dan yang terbaru saat ini Xiaomi Redmi Note 9S, 9 Pro, dan 9 Pro Max. Nah, perlu diingat, walaupun tidak ada di device kalian, nantinya di daftar tadi kalian bisa coba sendiri ya. Seperti saya contohkan di handphone saya ini yang saya tester menggunakan handphone Realme XT. Untuk bahan APK nya kalian bisa download di deskripsi di bawah video ini. Untuk zipnya itu 125 MB, dan juga nanti ada file konfigurasinya. Kalian bisa download ya untuk file konfigurasinya, dan cara penerapannya juga nanti saya akan bagikan kepada teman-teman. Oke, untuk menginstalnya seperti biasa, klik bahan APK dilanjutkan dengan mengklik install. Kalau sudah terinstall seperti ini, saya ingatkan kembali kepada teman yang sudah pernah install Gcam pada handphonenya. Alangkah baiknya untuk Gcam yang kalian baru install bisa kalian lakukan clear data dulu. Buka info aplikasi, pilih penggunaan memori, lalu kalian bersihkan data Gcam yang kalian baru install tadi ya, Gcam Greatness-nya. Ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install dan Gcam Greatness yang kita bahas di video ini. Oke, selanjutnya kalian buka Gcam-nya lalu persetujui semua untuk perizinan Gcam-nya. Dan ini dia untuk tampilan Gcam-nya setelah proses instalasi tadi. Untuk Gcam ini setelah diinstal stabil ya, smooth, dan viewfindernya juga tidak nge-lag. Untuk di mode-modenya lengkap dari kamera utama, mode foto malam, dan support juga untuk mode astrofotografi, mode video. Yang lainnya ada mode panorama fotosphere, gerak lambat, dan time lapse. Nah, sekarang di bagian opsinya di sini belum ada pengaturan RAW format JPG ya teman. Jadi untuk standar opsinya ini ada pengaturan flash, HDR plus, Google Auto White Balance, timer, dan rasio. Rasio kalian pilih sesuai selera, mau 3:4 atau 16:9 full layar ya teman. Oke, selanjutnya saya akan bagikan cara setting pada Gcam ini dan sampai penerapan konfigurasi ya. Untuk di bagian setelan ini ada beberapa yang kalian bisa atur. Ini ada exposure compensation, ISO exposure time HDR plus. Kalau saya sendiri saya tidak rubah ya untuk dia pengaturan yang tadi. Untuk perlu akses jangan ganggu, ini kalian bisa pilih ya kamera greatness-nya, lalu aktifkan atau izinkan mode jangan ganggunya agar saat kalian melakukan record video tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk pada handphone kalian. Untuk di video resolusi sangat tinggi 4K bisa diaktifkan, 4K timelapse bisa kalian aktifkan. Selanjutnya untuk optical stabilisasi video juga bisa diaktifkan ya untuk di bagian video. Nah, untuk di bagian lanjut ini di umum kalian bisa aktifkan untuk kontrol RAW plus JPEG apabila support di handphone kalian untuk format RAW.
Selanjutnya untuk di bagian foto ini sudah mendukung untuk pengaturan Refacer, dimana untuk pengaturan ini kalian bisa mengatur seperti tone curves, gamma curves, cyber setting. Ini baru ya pengaturannya, HDR integrate control. Selanjutnya untuk back kamera, telefoto, wide angle, ID kamera 4 dan ID kamera 5 ya. Apabila kalian buka di salah satunya seperti saya contohkan ini di bagian back kamera, kalian akan bisa mengatur seperti ketajaman warna, kejenuhan warna, chromalinos dan yang lainnya apabila kalian kurang puas ya untuk mengatur defaultnya. Tapi menurut saya pribadi mengatur defaultnya sudah cukup bagus ya untuk Realme. Untuk maksimum zoom kalian bisa pilih 300 kali. Wow, sangat mantap ya, bisa sampai 300 kali. Selanjutnya untuk disable in portrait mode bisa diaktifkan. Dan untuk auxiliary kamera atau multi lens ini kalian bisa aktifkan ya untuk show buttonnya apabila memang support di handphone kalian. Untuk dari Realme X sendiri hanya support di telefoto dan wide angle. Untuk kamera ID4 dan ID5 itu belum support ya untuk di Realme X untuk Gcam brightness nih. Oke, itu dia untuk pengaturannya. Setelah diatur, ini dia untuk tampilannya ya teman-teman. Dan di bagian opsinya sudah ada fitur untuk format foto RAW plus JPEG. Nah, apabila hasil gambarnya itu pucat, teman-teman bisa memanfaatkan di bagian opsi seperti HDR plus disempurnakan, kalian bisa pilih, dan Google Auto White Balance kalian bisa on kan ya. Oke, selanjutnya saya akan bagikan cara penerapan konfigurasi. Kalian bisa masuk ke setelan untuk langkah pertamanya, lalu scroll ke bawah, cari pengaturan config, kalian pilih save, tap di kolom, kasih nama apa aja. Setelah itu kalian bisa pilih save. Ini bertujuan agar terbentuknya folder Gcam, di dalamnya config 7 di file manager kalian masing-masing. Ini dia ya untuk petunjuknya. Kalau sudah, untuk langkah berikutnya kalian bisa download file konfigurasi. Klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Nanti akan diarahkan ke halaman browser. Ini dia tampilannya. Kemudian kalian pilih file konfigurasinya sesuai device yang kalian gunakan. Untuk downloadnya gampang, kalian tinggal tap kolom dengan nama device kalian, lalu klik tulisan biru di bawahnya. Nanti akan otomatis mengunduh file konfigurasi. Kalau kalian sudah mengunduh file konfigurasi, buka file manager di handphone kalian. Selanjutnya cari file konfigurasi yang kalian download tadi. Ini dia ya yang saya contohkan. Kalian pilih file konfigurasi yang kalian download, pilih pindah ke penyimpanan internal, cari folder Gcam, dan di dalamnya cari lagi folder config 7. Di dalam folder inilah teman-teman bisa menempelkan atau memindahkannya. Kalau selesai, kembali buka Gcam brightness-nya. Nah, untuk menampilkan pengaturan konfigurasi kalian ketuk seperti di video ini ya. Di samping tombol shutter sebanyak 2 kali, muncul pengaturan default config. Tap tanda panah untuk menampilkan daftar config apabila banyak konfigurasi ya. Selanjutnya kalian pilih konfigurasi yang ingin diterapkan. Untuk menerapkannya kalian langsung pilih restore dan selesai. Itu dia cara penerapan konfigurasi. Nah, untuk hasil tester di setiap bagian bar menunya untuk di Realme X sendiri, seperti kamera utama ya teman-teman, saya perlihatkan kamera utama itu bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya front kamera bisa juga dijalankan dengan normal. Selanjutnya mode portrait juga sama. Mode foto malam baik juga, diaktifkan mode astrofotografi. Untuk fiturnya bisa dijalankan dengan baik. Next, untuk di bagian video juga bisa digunakan secara normal. Ini pemilihan 4K nya cuma bisa dipilih 30 fps ya. Kalau dipilih 60 fps itu recordnya mengalami kesalahan. Dia untuk hasil videonya dengan menggunakan resolusi 4K dan 30 fps. Di bagian yang lainnya panorama oke. Next, photosphere sekarang. Photosphere aman. Selanjutnya slow-mo atau gerak lambat ya. Slow-mo oke. Sekarang untuk mode time-lapse. Time-lapse juga oke, bisa dijalankan dengan baik. Yang terakhir yaitu Google Lens.
Google Lens juga bisa dijalankan dengan normal ya, dia untuk hasilnya. Misalnya di bagian show button auxiliary kamera atau multi lens 0,6 atau wide angle. Oke, saya alihkan. Bisa digunakan ya teman, ini dia untuk wide angle nya normal, bisa digunakan. Selanjutnya di bagian telefoto atau makro, kalian bisa dekatkan objeknya kurang lebih jarak 10 cm ya, untuk menggunakan multi lens mode makro ini atau telefoto. Hasilnya juga bisa digunakan ya untuk di fitur mode makro atau telefoto untuk di Rim X3 untuk Gcam Greatness yang kita bahas di video ini. Jadi kesimpulannya ya teman, untuk Gcam ini semua fiturnya bisa dijalankan dengan baik semua, dan Gcam juga stabil, smooth, dan untuk hasilnya juga saya sangat puas. Untuk yang lain teman-teman bisa tester sendiri ya. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan foto lebih jelasnya dengan menggunakan stok kamera dengan Gcam Greatness yang kita bahas di video ini. Check it out. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, share, dan icon loncengnya. Sampai jumpa di video-video update tentang Gcam lainnya. Akhir kata dari saya, good job. Bye-bye. Wassalam.